Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK juga telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence atau EDD dan atau pemblokiran atas 33.252 rekening yang sebelumnya ada sejumlah 32,556 rekening yang terindikasi judi online. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa untuk menegakkan integritas sistem keuangan secara konsisten dan berkelanjutan, OJK tentu saja memerlukan dukungan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, dari pemerintah, dari DPR, dan seluruh penegak hukum, serta pihak terkait lainnya. Demikian kami kembalikan Bu Sekar. Terima kasih Pak Dian atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan update perkembangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang akan disampaikan oleh Bapak Ogi Prastomiono. Kepada Bapak Ogi kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, kami akan mengupdate bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Kinerja industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum tetap stabil dan terjaga, ditopang oleh tingkat solvabilitas agregat yang tinggi. Sejalan dengan kondisi tersebut, OJK terus mendorong optimalisasi peran serta peningkatan kinerja industri PPDP dengan tetap memperkuat ketahanan sektor PPDP dalam menghadapi dinamika perekonomian global maupun domestik. Untuk industri asuransi, aset industri asuransi pada Februari 2026 mencapai 1.219,35 triliun rupiah atau naik 6,80% year on year. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai 999,15 triliun rupiah atau naik 8,57% year on year. Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Februari 2026 mencapai 62,37 triliun rupiah, tumbuh sebesar 3,50% year on year, terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 0,12% year on year dengan nilai sebesar 32,39 triliun rupiah dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh sebesar 7,41% year on year dengan nilai 29,98 triliun rupiah. Untuk permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan risk based capital RBC masing-masing sebesar 480,83% dan 327,98% dan masih di atas threshold sebesar 120%. Untuk asuransi non-komersil yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta program asuransi untuk ASN TNI Polri terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar 220,20 triliun rupiah, sedikit terkontraksi sebesar 0,57% year on year. Di sisi industri dana pensiun, total aset per Februari 2026 tumbuh sebesar 12,52% year on year dengan nilai mencapai 1.700,93 triliun rupiah. Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,54% year on year dengan nilai mencapai 413,69 triliun rupiah. Untuk program pensiun wajib yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun untuk ASN, TNI dan Polri, total aset mencapai 1.287,24 triliun rupiah, tumbuh sebesar 13,86% year on year. Pada perusahaan penjaminan, pada akhir Februari 2026 nilai aset tumbuh sebesar 1,99% year on year menjadi 47,52 triliun rupiah. Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK sedang menyusun RPOJK tentang laporan bulanan lembaga penjamin
serta RPOJK dan PADK terkait solvabilitas perusahaan-perusahaan perasuransian sebagai implementasi dari PSAK 117 tentang kontrak asuransi yang akan mulai diterapkan pada tahun 2027. Selanjutnya, sehubungan dengan penguatan industri dana pensiun, OJK menegaskan komitmen dalam memperkuat sistem dana pensiun nasional agar selaras dengan standar global. Dalam forum OECD Financial Market Week beberapa waktu lalu untuk mendukung tahapan lanjutan proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Di sisi penegakan ketentuan, berdasarkan pemantauan kewajiban peningkatan ekuitas tahap 1 tahun 2026, per Februari 2026 terdapat 114 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan atau 79,17% yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026. Selain itu, OJK sedang melakukan pengawasan khusus terhadap 7 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 7 dana pensiun. Demikian update untuk bidang PPDP. Kami kembalikan ke Mbak Sekar. Terima kasih Pak Ogi atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan update perkembangan di sektor lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang akan disampaikan oleh Bapak Agusman. Kepada Bapak Agusman, kami persilahkan. Terima kasih Bu Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati, di sektor PVML, piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 1,01% year on year pada Februari 2026 menjadi 512,14 triliun rupiah yang didukung oleh pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 8,31% year on year. Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing gross tercatat sebesar 2,78% dan net sebesar 0,81%. Gearing rasio tercatat 2,13 kali atau berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Pembiayaan modal ventura pada Februari 2026 tumbuh sebesar 0,78% year on year dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar 16,46 triliun rupiah. Pada industri pinjaman daring, outstanding pembiayaan pada Februari 2026 tumbuh 25,75% year on year dengan nilai nominal sebesar 100,69 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP 90 berada di posisi 4,54%. Sementara itu, pada industri pegadaian, penyaluran pembiayaan pada Februari 2026 tumbuh sebesar 61,78% year on year menjadi 152,40 triliun rupiah dengan tingkat risiko kredit yang terjaga. Pembiayaan terbesar industri pegadaian ini disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar 126 triliun rupiah atau 83,01% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh industri pegadaian. Selain itu, OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta kementerian dan lembaga terkait telah meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan kegiatan usaha dan ekosistem Bullion 2026-2031 sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem Bullion nasional serta mendukung hilirisasi sektor emas dan pendalaman pasar keuangan. Terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban permodalan, saat ini terdapat 9 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum 100 miliar rupiah dan 10 dari 95 penyelenggara PIDAR yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 12,5 miliar rupiah.
Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindad tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal di-store oleh pemegang saham existing, mencari investor strategis dan atau merger. Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama Maret 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif, antara lain kepada 22 perusahaan pembiayaan, 2 perusahaan modal ventura, dan 31 penyelenggara pindad atas pelanggaran yang dilakukan terhadap OJK yang berlaku maupun berdasarkan hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.